Ya, aduh, oke. Di review video gue kali ini sebenarnya gue nggak mau nge-review, bukan nggak mau nge-review, ya istilahnya gue mau merecap lah. Walaupun ini masih di bulan 10, jadi ini gue rekam di bulan 10 sekitar tanggal 20 berapa ya? Ntar gue cek dulu. Tanggal 20, tanggal 23. Ya, jadi video ini gue buat di 23 Oktober. Jadi gue mau mencoba merecap ya beberapa IM dan audio-audio gear lainnya yang pernah gue review, yang pernah gue coba, yang pernah gue punya. Tapi ini mungkin akan terbatas pada barang-barang yang rilisnya kurang lebih tahun 2024 ini aja gitu ya. Jadi istilahnya gue akan merecap tahun 2024 ini based on personal taste gue, based on point of view gue, intinya suka-suka gue lah gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau mempercayai atau mau apa namanya mengamini ya bagus. Kalau enggak juga ya tidak peduli juga saya. Ya pokoknya intinya gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ini mungkin kalau kalian punya banyak waktu luang dan pengen nonton video ini, kayaknya ini videonya cukup panjang. Jadi ya bisa lanjut, kalau enggak ya skip aja. Oke, jadi mungkin kita akan bahas sebelumnya ke yang paling gampang dulu ya, yaitu ear tips. Nah, ear tips ya. Jadi di sini gue punya rekomendasi lah ya, bisa dibilang ini ear tips yang kayaknya di tahun ini nih menurut gue paling menarik gitu. Jadi gue punya 5 pasang ear tips yang menurut gue paling menarik ya. Jadi kita bahas dari yang paling atas dulu. Ini adalah ear tips yang selalu gue sebut-sebut di semua review gue, yaitu si Penon Liquir ya. Si Eletec Barox. Ini Eletec Barox. Dia ini harganya kurang lebih sekitar 300 ribuan gitu kalau gue nggak salah. Ini bahannya bener-bener luar biasa, nyaman banget. Ini adalah ear tips yang bahannya ternyaman yang pernah gue pakai dan pernah gue punya. Jadi ini udah kalau nyari kenyamanan dengan sealing yang bagus dan suaranya lebih ke overall atau balance gitu ya. Itu gue rasa ini adalah ear tips yang paling cocok. Next, yaitu tadi ya yang gue salah sebut, itu adalah Penon Liquir ya. Ini mungkin teman-teman yang kira-kira agak-agak sensitif terhadap yang apa tuh namanya ear tips silikon gini, ini silikonnya nggak lengket-lengket banget ya sebenarnya, masih rada lembut. Jadi ini cocok banget. Ini ngesilnya top banget lah sealing di kuping lu, dan dia ngeboost low frekuensi dengan sangat baik gitu. Treble-nya juga nggak dihilangin, tapi agak sedikit diredam. Jadi kalau misalkan lu punya IM yang suaranya agak-agak sibilance gitu, lu pakai ini akan jauh lebih mantep alias cocok lah menurut gua. Oke, yang berikutnya ini adalah EPZ M100 ya. Jadi ini menurut gue kenapa gue suka ini sebenarnya, alasannya itu karena si ear tips ini tuh dia lebih ke arah vokal gitu, dan dia nih walaupun agak lengket-lengket gini, mungkin beberapa orang kurang gitu suka, tapi menurut gue ini fine banget. Di beberapa IM gue cocok, dan gue berapa kali juga rolling ke IM gue gitu. Kalau gue lagi pengen suaranya yang nggak terlalu meaty, yang bassnya nggak terlalu tebel, dan lebih pengen ke vokal, terutama ke Crimson gue biasanya pakai ini. Tapi kadang-kadang juga gue ganti gitu. Ini opsi yang bagus lah ya buat rolling. Ini baru juga di 2024. Kemudian yang berikutnya ini Divinus Velvet Whiteboard ya. Nah ini udah jelas banget nih, mirip-mirip sama kayak si Eletec Barox. Maksudnya tingkat kenyamanannya menurut gue hampir sama. Ini nyaman karena ini halus banget. Dan yang gue suka ini adalah sealing di kupingnya tuh bener kedap banget. Dia jadi lebih ke arah rumble sub bass menurut gue, dan lebih ke arah vokal gitu. Jadi kalau kalian pengen istilahnya mau beli Eletec Barox tapi kayaknya kemahalan deh, gue pengen coba dulu yang lain ya, saran gue lu bisa ke Divinus Velvet Whiteboard ini gitu. Kemudian yang terakhir ini ear tips terbaru ya. Ini dia datang sama si IM-nya itu Kiwi Ears KE4. Jadi ini adalah Kiwi Ears Flex. Ini gue suka karena bahannya ini nyaman banget. Berbeda sama si Eletec Barox bahannya, tapi menurut gue ini nyaman. Terus habis itu somehow ini nggak selenje atau nggak seager-ager si Eletec Barox ya. Jadi menurut gue ini di beberapa IM juga cocok, terutama yang bornya agak sedikit besar gitu. Jadi karena bornya agak sedikit kecil, jadi istilah atau si nozzle-nya agak sedikit kecil karena ini bornya lebih kaku ya daripada si Eletec. Jadi menurut gua akan lebih nyaman karena sealingnya akan lebih kuat gitu. Jadi ini recommended juga. Mungkin itu ya 5 pasang ear tips yang menurut gua bisa kalian apa sih namanya, pertimbangkan lah kalau kalian nyari ear tips. Kita acak-acak dulu aja deh. Oke, yang berikutnya ini adalah ke DAP dulu yang paling gampang. Nah, ini sebenarnya DAP, gue sih to be honest, gue bukan orang DAP ya. Jadi
DAP itu buat gue lebih ke arah apa tuh namanya buat transport, karena gue lebih suka tuh transport terus gue colok ke duct eksternal gitu. Gue lebih prefer kayak gitu karena gue mostly lebih suka di meja. Sedangkan kalau untuk portable gue nggak terlalu nyari yang berat gitu. Jadi yang gue saran pertama itu adalah Hibi Digital M300. Kalau kalian mau lihat review lengkapnya itu udah ada di YouTube channel gue, ntar kalian bisa search aja. Tapi overall sebenarnya yang dijual di sini itu adalah mainly cuma dua fokus utamanya, yaitu dia Android based, which is kalau lu mau streaming itu mudah banget. Terus yang kedua dia super simple alias super compact. Jadi istilahnya benar-benar kecil banget gitu, jadi enak. That's it, hanya itu aja main jualannya ya ibaratnya gitu. Tapi kalau misalkan lu nyari bang, gue mau suara yang bagus, bla 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 spektakuler dengan harga cuma 3 juta, ya lu salah milih gitu. Again gue suka pakai ini karena gue suka naik kereta dan ke kantor. Nih gue nyaman pakai IM gue yang nggak susah diderek, atau yang kayak misalkan Zigat Estrella itu kan nggak susah diderek. Jadi bisa ngasih suara yang bagus juga walaupun dengan source yang nggak maksimal banget gitu. Kemudian yang kedua ini ada Hibi R4. Ya kalian ini nggak usah ditanya lagi lah ya. Kayaknya tahun ini tuh ini salah satu DAP yang paling banyak dicari. Apalagi dia sekarang habis ngeluarin versi terbaru ya yang collab sama Evangelion kalau gua nggak salah. Mungkin kalau kalian lebih suka itu, menurut gue itu keren banget untuk secara warna dan lain-lain. Tapi again ini overall sebenarnya keduanya sama baiknya gitu. Walaupun yang itu kalau katanya sih si yang collab sama Evangelion itu dia ada perbedaan lah khususnya di sisi suara ya, karena ini suaranya dia lebih ke arah low, improve di low sama di sisi vokalnya. Sedangkan treble-nya dia agak sedikit lebih recess atau agak mundur sedikit dan agak sedikit nggak gitu semangat lah untuk treble-nya gitu. Cuma sedangkannya low-nya menurut gue ini rumble banget gitu, enak. Jadi ini dua dub yang menurut gue cukup menarik. Mungkin ada dub lain sebenarnya yang menurut gue cukup menarik juga di tahun ini. Kayak si Cayin N3 Ultra itu menurut gue itu juga oke karena dia ada tube-nya dan gue pernah coba punya teman gue, itu cukup bagus. Itu salah satu opsi yang menurut gue secara price range itu oke banget untuk lu punya. Dia nggak terlalu mahal, terus habis itu fiturnya juga mantap banget. Cuman ya bedanya dia nggak buat offline player aja ya. Jadi kalau lu mau buat Android atau lu aplikasi streaming mungkin itu bukan recommended lah menurut gue. Tapi itu menariknya karena ada tube-nya juga, jadi si Cayin N3 Ultra itu juga lumayan lah gitu. Oke, next. Apa nih yang belum nih? Ear tips udah, DAP udah, ntar gue pinggirin dulu. Oh, dongle kali ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah lama ngikutin review gue, kayak gue tuh bukan orang yang dongle person ya. Cuman ada dua dongle yang menurut gue bikin gue jadi menarik nih si hobi ini untuk nyelam ke dongle itu ya. Jadi yang pertama gue bahas dulu, ini adalah si Kiwi Ears Allegro Mini. Jadi ini kecil, compact, bener-bener tinggal plug and play, lu nggak pakai pusing, lu bener-bener tinggal codot nih, set, udah selesai. Dia nggak wiggle-wiggle banget gitu ya, nggak pakai kabel. Enak, compact, dia ada port balance sama port 3,5 single ended. Jadi kayak bener-bener colok dan pakai, nggak ada masalah sama sekali. Powernya sangat efisien, cukup baik gitu ya. Lu ngederek IM yang istilahnya standar aja sampai yang ringan itu bisa. Cuman kalau yang agak berat dikit, lu harus coba dulu gitu. Cuma overall ini suaranya lebih ke arah low frekuensi ya gitu. Ini suaranya lebih balance. Cuman dia ada low frekuensinya itu atau si sub bass-nya itu gue ngerasa dia lebih rumbling yang bener-bener meaty gitu. Jadi meaty-nya tuh bukan kayak tebel bagus ya. Jadi jatuhnya tuh kayak agak sedikit mendem kalau lu pakai ayam yang jelek gitu. Tapi kalau lu pakai ayam yang bagus, rumble-nya jadi lebih kerasa bumi banget gitu. Jadi tergantung ayam yang lu pakai. Tapi overall ini secara compactness dan suara ini oke banget menurut gua. Secara value juga ya gitu. Kemudian yang kedua, ini dongle yang menurut gua paling menarik. Ini baru banget keluar, yaitu Siles CD20. Ini reviewnya akan gue rilis. Tapi kalau video ini udah tayang berarti reviewnya harusnya udah rilis ya. Cuman ini adalah dongle yang gue suka banget karena ini dia suaranya black backgroundnya luar biasa mantap menurut gue untuk rentang harga segini ya. Ini nggak terlalu mahal. Kemudian yang kedua itu dia lebih ke arah netral sebenarnya. Jadi bukan yang low frekuensinya biasa saja. Maksudnya biasa aja dalam arti tetap di elevate tapi bukan yang fokus utamanya itu. Jadi benar-benar lebih ke arah teknis dan clarity. Ini menurut gue mantap banget.
Gue suka karena overall IM gue tuh gue udah suka tonalnya semua, jadi gue pakai ini gue lebih nyari sisi teknikalnya biar lebih terimprove lagi gitu. Secara fitur juga banyak, nanti kalau kalian penasaran kalian lihat aja video reviewnya ya untuk yang si Siles CD20 ini gitu. Kemudian sorry, ini pinggirin dulu. DAP, DAC dongle udah. Nah sekarang kita ke DAC aja lah ya. DAC dulu. Ini mana nih? Nah, King Kong nih kan. Ada 2 sama 3. Nah, mungkin buat teman-teman yang nggak tahu, kayak tadi gue bilang ya, gue itu selalu main ke DAP jadi apa tuh namanya transport, which is buat muter lagu. Terus gue colok ke DAC desktop atau yang portable gitu ya. Jadi misalnya gue mau ke cafe atau apa, gue bawa ini gitu ya. Nah, atau di meja aja gitu. Nah, kali ini gue akan bahas beberapa yang menarik ya. Yaitu yang pertama itu adalah si Mojo 2. Ini sebenarnya udah lama banget, dari 2022 kalau gue nggak salah. Cuman ini masih gue pakai karena ini suaranya khas banget dan ini enak banget. Cuman ini nggak rilis 2024, jadi kayaknya kita skip dulu aja. Nah, kemudian ada 2 nih. Ini yang menurut gue yang paling menarik di tahun ini ya. Yang pertama itu si Vio Q15. Ini menurut gue sangat menarik. Kalian bisa lihat reviewnya di video gue yang lain ya. Kalian nanti bisa search saja. Cuma menurut gue ini udah gue ulas banget nih secara fitur, harga, dan lain-lain. Menurut gue ini value for money-nya tuh bagus banget menurut gue. Udah ada beberapa produk lain ya, kayak yang dikeluarin sama Shanling. Kalau nggak salah itu, gue lupa versinya apa. Tapi gue nggak gitu tertarik karena dia entah kadang-kadang nggak ada desktop modenya, atau misalkan apa tuh namanya, suaranya nggak sebaik ini, powernya juga nggak segede ini, gitu-gitulah. Jadi istilahnya menurut gue ini udah best banget Vio Q15 untuk lo beli. Jadi harga secondnya juga ini udah lumayan murah. Nanti kalau misalnya kalian cari, menurut gue ini oke banget value-nya ya gitu. Kemudian yang kedua, ini adalah Beast of the Beast menurut gue. Secara apa sih, size ya, secara size ini bisa dibilang compact untuk power yang sampai kurang lebih sekitar 2 watt gitu kalau gue nggak salah. Dan yang paling gue suka dari ini itu adalah dia bisa apa tuh namanya, ini bisa dibuka ya bautnya, yang atas ini buat ngeganti DAC chipnya, yang bawah untuk mengganti op-amp-nya gitu. Nah ini bener-bener menarik banget menurut gue, selain dari power dan size-nya kecil karena meja gue nggak gitu gede. Jadi ini enak banget buat ditaruh di meja gue, buat narik IM apapun bisa dengan volume yang nggak gitu gede gitu ya. Dan lu bisa rolling op-amp sama DAC modul ya. Ini DAC-nya. Ini gue suka banget nih yang ini, yang AKM. Ini oke sekali. Nah dia tuh ada beberapa modul ya. Ada beberapa modul DAC ya. Jadi ada AKM, R2R, terus ROM kalau gue nggak salah. Sama bawaannya tuh ESS gitu ya. Nah terus kemudian ini op-amp-nya tuh ada 2 jenis yang bawaannya ya. Jadi yang di dalamnya itu dia OPA berapa ya? Gue lupa OPA berapa. Yang ini LME berapa juga gue lupa. Nanti gue rencananya mau nge-review ini. Jadi kalau misalnya review ini paling akan gue rilis ya di beberapa menjelang akhir tahun kayaknya gitu. Tapi overall kalau lu punya budget around di bawah 15 juta dan lu cari DAC M yang buat di meja atau lu bisa bawa, tapi bukan ditenteng ya. Kalau ini gue tenteng masih mungkin nih gitu. Tapi kalau ini ditenteng, aduh ngeri pak. Jadi mending harus digendong ini ya gitu. Jadi mendingnya stay aja di meja atau di cafe lu kalau lu niat banget gitu ya. Atau lu lagi pindah-pindah nginep di hotel atau apa, lu mau bawa ini masih make sense. Nah ini udah salah satu solusi one of the best menurut gua, apalagi bisa rolling tadi ya, itu suaranya akan berbeda-beda gitu. Oke, itu aja. Nah sekarang ada lagi nih, ada 2 opsi lagi, yaitu gua bahas, nah ini dulu, gua bahas si kabel dulu. Kita bahas kabel dulu ya. Nah ini adalah kabel ya. Menurut gue ini kabel yang paling menarik di tahun ini. Yang pertama dulu dari yang paling murah, ini adalah VGC Hairs ya. VGC Hairs, mungkin kalau teman-teman yang tahu gue nge-review di Facebook, dikiranya gue kayak brand ambassador-nya VGC ya. Padahal enggak, gue nyebutin ini terus karena ini menurut gue value for money sangat bagus, di bawah 2 juta. Naikin technical, lu bisa lihat reviewnya di YouTube channel gue. Dan warnanya juga janda gini ya, ungu. Nih enak banget menurut gue. Bahannya apa, kayak koaksial gini, bagus banget. Ini jadi salah satu apa ya, kabel paling hype lah di tahun ini
gitu. Kemudian yang kedua, ini ada Verus Lavender ya. Yang gue punya Verus Lavender 6. Ini gue selalu bilang kalau lu punya budget pas-pasan, saran gue lu beli ini aja si VJC Hairs gitu ya. Tapi kalau di bawah itu mungkin kita mungkin rekomendasi gue beda, tapi kalau di bawah juta ini udah one of the best menurut gue. Kalau lu mau naikin technical gitu, tapi kalau lu mau naikin power atau yang lain-lain, lu bisa pakai kabel yang lain gitu ya. Tapi ini rekomendasi gue secara overall. Kayak misalkan gue merem nih, bang kabel apa yang bagus di bawah 2 juta? Udah ini jawabannya gitu. Tapi kalau bang gue mau naikin power gini, oke itu beda lagi jawabannya sama ini ya kabelnya. Tapi kalau lu nanya di atas 2 juta, rekomendasi gue sampai saat ini masih cuma satu, yaitu si Verus Lavender 6 ini ya. Kenapa nggak Lavender 2 dan Lavender 4 bang gitu? Gue belum cobain, to be honest. Cuman menurut gue kalau lu punya budget lebih, ya saran gue langsung loncat ke 6 aja. Karena ini kabelnya selain cakep, tebel, finishingnya bagus, jacknya juga keren banget menurut gue. Jadi ini suaranya naikin teknisnya luar biasa mantep ya menurut gue ya. Jadi kalau lu mau lihat reviewnya, kalian lihat aja video di YouTube channel gue, ada reviewnya komplit. Jadi ini salah satu kabel yang hype lah di tahun 2024 ini gitu. Aduh sorry. Ini gue pairing sama Legend X, yang ini gue pairing sama siapa ini namanya? Loak 2 TX03. Tapi sebenarnya ini gue punya dua pak. Ini kan yang MMCX ya. Nah cuman yang satu lagi 2 pin itu biasanya gue rolling ke Estrella gue gitu atau ke IM gue yang lain. Tapi sekarang lagi nggak ada, lagi diganti jacknya yang pakai gunmetal gitu. Ini masih yang versi lama ya. Jadi ketika video ini dibuat ini masih pakai yang versi lama nih gitu. Oke, kita sampingin dulu. Nah, sekarang kita ke main course-nya nih. Main course. Main course-nya itu adalah kita akan bahas soal IM gitu. Orang mana naruh IM di depan, gue naruh di belakang ya gitu. Kita bahas dari IM di bawah 1 juta dulu. Di bawah 1 juta. Kita akan main based on price range ya. Di bawah 1 juta dulu, yang gue rekomendasikan sebenarnya di bawah 1 juta itu ada 3 IM menurut gue. Jadi yang pertama itu adalah Siles Wyvern, Siles Wyvern Abyss ya kan. Kalian mau lihat reviewnya, cari aja di YouTube channel gue. Gue suka itu si Wyvern Abyss karena menurut gue itu secara memang kalau di biasanya price range di bawah 1 juta tuh orang lebih prefer suaranya yang ke arah bass ya, yang karena orang lebih suka bass ketimbang treble. Kalau setelah gue lihat ya secara mayoritas di Indonesia khususnya gitu, di luar negeri pun juga hampir sama. Jadi menurut gue Wyvern Abyss itu salah satu starter point yang lu bisa oke banget untuk lu cobain karena dia low frekuensinya bagus. Overall secara tonalnya juga balance menurut gue, tapi memang lebih dark sedikit. Dan yang paling menarik itu adalah dia fittingnya juga udah enak dan harganya nggak mahal ya, di bawah 500 ribuan. Mungkin itu rekomendasi pertama gue. Terus yang kedua, lu bisa pakai ini si Siles Ignite X Beast. Ini menurut gue yang terbaru. Tapi kalau saran gue, lu kalau mau beli ini, lu belinya yang DSP kabel ya. Belinya DSP kabel, karena menurut gue ini kalau pakai DSP kabel tuh suaranya nggak cuman bright aja, tapi dia lebih balance dan powernya engaging sekali. Dan ini dia fokusnya ke mid ya. Jadi mid itu dalam arti vokalnya mantep banget untuk harga 700 ribuan. Nah mungkin kalau yang price range segini yang paling mendekati kan kalau tahun lalu itu biasanya Sonus ya gitu. Jadi menurut gue ini, ya gue bold statement aja lah, menurut gue ini sama Sonus masih bagusan inilah gitu menurut gue ya gitu. Tapi kalau lu pakai kabel yang biasa tuh yang jack 3,5 mungkin akan terlalu mid centric banget gitu. Kalau lu pakai DSP itu gue ngerasa agak lebih balance overall sound quality-nya, tapi memang tetap mid-nya lebih ke highlight sedikit gitu. Kemudian yang ketiga rekomendasi gue itu adalah si Tangzu One Ear Studio Edition ini. Alasannya kenapa? Sebenarnya ini nggak terlalu wah banget gitu. Cuman yang menarik di gue ini adalah ini karena dia reference tuning ya. Jadi bener-bener nggak ada bumbu-bumbunya, semuanya flat aja. Jadi kalau misalkan kayak, aduh gue mau reset kuping nih, pakai apa ya? IM yang nyantai. Gue mau denger lama, nggak pakai bikin kuping capek. Ini solusi yang paling tepat si Tangzu One Ear Studio Edition ini, karena memang dia nggak fokus suaranya tuh nggak fokus kemana-mana, benar-benar flat aja gitu. Jadi nyaman banget menurut gue, apalagi konfigurasi cuma single dynamic driver gitu. Oke, itu yang di bawah 1 juta, ntar kita pinggirin dulu. Nah kemudian yang di bawah 2 juta itu ada 2 yang gue cukup menarik ya di tahun ini. Yang pertama itu adalah jelas ini ya, si SIMGOT EW300. Ini gue suka sekali banget. Ini pokoknya menurut gue kalau di bawah 2 juta ini breakthrough ya.
cara ngejelasinnya tuh gampang. Kenapa gue lebih suka ini ketimbang IM yang lain di bawah harga 2 juta. Kalau lu lihat di bawah 2 juta, konfigurasi drivernya itu mostly tahun ini ya, antara single dynamic driver, planar, atau single dynamic driver plus satu BA ya gitu. Dan biasanya kalau yang gue perhatiin, yang pernah gue coba, single dynamic driver plus satu BA itu biasanya dia lebih nyantai suaranya. Single dynamic driver biasa itu mix lah suaranya ya, tapi technicality-nya agak kurang gitu. Nah terus habis itu kalau planar itu masih plus minus lah, karena ada yang teknisnya bagus tapi cempreng, ada yang apa namanya bassnya timbrenya itu jelek banget gitu ya. Nah sedangkan si SIMGOT EW300 ini menurut gue solusi yang paling tepat di harga di bawah 2 juta, karena secara value-nya dia bagus banget. Dan lu harus pilih, saran gue beli yang DSP. Karena kenapa? Karena DSP ini dia menawarkan opsi yang lebih baik lah ya. Maksudnya kalau misalkan lu mau nyari, bang gue mau pakainya pakai kabel, ya mending lu pakai kabel yang lain aja, kabel dari IM lu yang udah ada, itu saran gue bisa lu ganti. Tapi DSP ini menurut gue ngasih value yang cukup baik, karena ya dia lebih fleksibel aja untuk lu colok ke banyak media gitu, kayak ke handphone atau ke device lu yang lain gitu, akan lebih mudah gitu. Jadi ini menawarkan opsi yang lebih banyak untuk si EW300 yang DSP ini gitu. Kemudian, ini lebih ke all rounder ya, dan teknisnya mantep banget. Gua rasa di bawah 1,5 juta, di bawah 2 juta, ini salah satu punya micro detail yang bagus dengan teknis yang bagus juga gitu. Dan dia ada option nozzle modular yang kalau lu pengen lebih bright atau lu pengen yang ke arah lebih balance, itu lu punya dua opsi gitu. Jadi ini menurut gue rekomendasi. Kemudian yang kedua yang gue rekomendasikan itu adalah si NF Focus NM20 gitu. Ini baru ya, menurut gue ini akan ketika video ini gue record, ini belum rilis di Indonesia, tapi ketika nanti udah rilis, saran gue ini wajib banget lu punya. Kalau lu ngakunya bang gue suka metal, bang gue suka besi dan batu gitu ya, lagu-lagu besi dan batu. Nah ini menurut gue sangat wajib banget, karena ini sangat nyaman banget, energik sekali suaranya, bener-bener ke elevate semua, teknisnya juga bagus, mikro detailnya baik. Cuman catatan gue adalah lu harus pakai eartips yang cocok gitu ya. Nah ini kalau lu mau lihat review lengkapnya, lu lihat aja di YouTube channel gue di video yang lain, itu udah gue bahas di situ. Gitu. Oke, jadi itu untuk di bawah 2 juta. Nah sekarang kita pinggirin dulu bang. Nah sekarang kita bahas ke di bawah berapa ya? Kita bahas di bawah 3 juta deh, di bawah 3 juta. Nah, di bawah 3 juta itu sebenarnya ada, sayangnya di sini gue cuma punya satu. Tadinya kalau lihat review di YouTube channel gue tuh ada dua yang lainnya. Jadi yang pertama, yang rekomendasi gue itu adalah Pula PA02. Alasannya kenapa dia punya konfigurasi, kalau nggak salah single dynamic driver plus 2 BA gitu. Gue suka karena tuningannya nyantai banget, detailnya bagus, nyantai. Gue suka secara faceplate-nya juga cantik ya. Jadi menurut gue Pula PA02 tuh enak banget. Makanya nggak heran pada saat review keluar di beberapa YouTuber juga, beberapa reviewer, dan ketika gue rilis juga awalnya tuh nggak terlalu hype gitu. Tapi ketika orang dicoba-cobain ke temennya dan semua pada suka karena memang senyaman itu ya. Cuman si Pula PA02 itu menurut gue karena harganya 2 juta lebih 100 kalau gue nggak salah, menurut gue akan sayang gitu kalau duit lu ngepas banget ya pergi aja, maksudnya lu beli aja gitu. Tapi kalau misalkan lu bisa nambah sedikit, saran gue lu ke Kiwi Ears KM4 ini gitu, karena ini IM menurut gue punya tuningan yang sama, tonalnya dia nyantai banget, tapi dia punya low frekuensi yang lebih nyaman karena dia punya dua dynamic driver ya. Kemudian suaranya lebih tebal gitu. Jadi sebenarnya overall ini bisa dibilang upgrade-nya Pula PA02 menurut gua. Cuman minusnya itu adalah lu harus ganti kabel nih, karena menurut gua kabelnya nggak terlalu baik lah gitu ya untuk dari teknikalitasnya gitu. Jadi menurut gua kalau lu ganti kabel itu mantep banget suaranya gitu. Kayak di sini gua pakai ini gua masih pakai nih. Jadi ini gua pakai ini gua pakai kabelnya si IM gua yang lama ya. Kabelnya Penon apa nih gua lupa. Nah ini enak banget. Terus ini masih gue pakai, ini nyaman banget lah si KM4 ini gitu. Terus kemudian di rentang harga di bawah 3 juta yang tidak lain dan tidak bukan adalah SIMGOT Supermix 4. Itu udah jelas tuh, itu ketika itu rilis meledak banget di pasaran dan di mana-mana karena konfigurasi drivernya sangat menarik. Terus detailnya bagus, suaranya fun, low frekuensinya baik, vokalnya juga oke, midnya.
treble-nya nggak usah lu tanya lagi, masih ciri khas SIM-God ya. Jadi memang Super Mix 4 itu lebih ke all rounder nih, yang lebih nyantai secara suara gitu. Jadi menurut gua itu rekomendasi di bawah 3 juta gitu. Oke, nextnya kita langsung loncat karena gua udah seingat gua untuk yang harganya 3 juta sampai sekitar 5 jutaan atau sekitar 6 jutaan ya, itu mix Pak. Mix itu dalam arti gue nemu ada yang kayak biasa banget, kayaknya tanggung deh naik dikit, atau kayaknya nggak gitu spesial. Akhirnya gue kelompokin untuk ayam yang di bawah 6 juta gitu ya. Di bawah 6 juta itu yang gue rekomendasikan tidak lain dan tidak bukan ini ayam yang ketika gue coba, gue langsung masukin ke daftar IM yang gue pakai harian gitu ya, yaitu si Zigat XJ Audio Xtrela gitu ya. Nih si ayamnya ini masih gue pakai. Ini mantap sekali suaranya, gue suka banget. Lu lihat reviewnya di YouTube channel gue aja lah, atau bisa cari di Facebook. Gue udah kayak BA-nya si ayam ini ya. Kalau lu lihat reviewnya di Headfi nggak sih bacanya? Itu juga mostly positif, nggak ada yang negatif. Jadi udah pokoknya lihat aja di YouTube channel gue. Menurut gue ini salah satu one of the best untuk di bawah 6 jutaan. Walaupun memang aksesorisnya masih kurang banget ya, tapi overall ini yang rekomendasi gue. Kemudian kalau lu nyari single dynamic driver yang wow banget gitu ya, yang suaranya anjir nih single dynamic driver bisa kayak gini gitu, itu ada Splendor Into Aura 2. Lu cari aja videonya di YouTube channel gue. Itu gue udah review di Facebook, review di YouTube, cuman viewnya kurang bagus, gak gitu banyak, sama di Facebook juga kurang begitu ada yang baca. Padahal kalau lu baca dan lu cobain, itu one of the best single dynamic driver di bawah harga 6 juta, yaitu si Into Aura itu ya, Splendor. Itu mantap sekali suaranya. Kalian bisa cek aja di YouTube channel gue, cuman sayangnya saat ini gue nggak ada karena udah gue balikin ke yang punya, tuh gue pinjem doang gitu. Mungkin itu aja di apa ya bisa dibilang ya, recap atau rekomendasi atau saran gue kalau lu mau mencari IM di bawah 6 juta. Gue tidak bahas IM di atas 6 jutaan karena ada beberapa hal yang gue pertimbangkan. Yang pertama, suaranya akan segmented sekali di atas 6 juta. Terus kemudian pasti orang akan lebih prefer untuk yang benar-benar mengkaji banget ya. Jadi memang agak sayang kalau lu direkomendasiin tapi suaranya nggak gitu cocok. Pertama itu. Terus kemudian yang kedua, sadly untuk tahun ini gue tidak menemukan beberapa IM ya istilahnya di belasan juta ke bawah yang kira-kira menarik dan mind blowing banget gitu. Paling yang gue suka itu kayak yang pernah gue punya itu si siapa tuh namanya, si Kinera Verdandi, itu gue suka, tapi ya nggak terlalu apa ya namanya ya, maksudnya harganya tuh masih bisa apa ya, lebih ke segmented gitu. Jadi kalau gue suka banget Verdandi, memang enak buat all rounder, tapi yang nggak suka juga banyak karena fittingnya kurang baik gitu ya, dia gede banget. Terus gue dulu punya Penon voltage, itu mantap sekali, cuma gue baru pakai 2 minggu imba gitu ya. Habis itu harus gue return dulu, gue minta refund dan segala macem. Jadi menurut gue untuk harga under belasan juta itu gue masih belum nemu yang bener-bener spektakuler banget. Ya paling kalau mau bisa gue rekomendasiin belasan juta paling ini ya, si siapa sih namanya, 634 ears ini, si TX Loak 2 TX03. Alasannya simply karena single dynamic driver suaranya enak. Gue ada reviewnya di YouTube channel gue, kalian cek aja. Cuman mostly gue suka ini karena dia unik aja gitu, unik dan suaranya bagus. Kapan lagi lu punya ayam yang unik tapi suaranya bagus, juga jarang lah gitu. Paling ini doang, apalagi ya, nggak ada sih kayaknya. So far gue belum menemukan yang wah banget. Jadi kayaknya akan lebih mudah ngepick ayam yang di bawah harga 8-6 jutaan ketimbang yang di atas itu, karena kayak tadi gue bilang segmented banget. Paling itu aja. Kalau kalian setuju, kayak tadi gue bilang setuju ya bagus. Kalau setuju juga ya gue nggak terlalu peduli. Kalau nggak setuju ya bodo amat juga gitu aja. Kalau ada kritik, saran, pertanyaan, ketik di kolom komentar, like, comment, subscribe kalau suka. Kalau nggak suka ya subscribe aja lah ya, biar gue semangat dikit. Udah gitu aja. Don't forget, trust your own ears. Goodbye everyone.